ke lokasi tempat terjadinya korban dari dugaan kecelakaan. Dalam rangka apa kejadiannya di sini? Ya, yang pertama kita merespon pengaduan dari masyarakat yang disebut dengan Dumas. Untuk pengaduan itu antara lain datang dari masyarakat, khususnya masyarakat korban, dan khususnya lagi itu yang terjadi di Payakumbuh terkait meninggalnya adik kita Tiara Paradila. Nah, informasi yang disampaikan itu sudah divisum dan lanjut ke tingkat penyidikan oleh polisi dan sampai ke pengadilan. Namun hasilnya keluarga tidak puas dan melaporkan ke kita di Komnas HAM, khususnya di Komnas HAM Sumatera Barat. Nah, kita ke sini dalam rangka melaksanakan tugas Undang-Undang 39, khususnya tentang tugas Komnas HAM di bidang pemantauan dan penyelidikan. Kita lakukan penyelidikan, kita minta keterangan dari pihak keluarga, kita minta keterangan besok dengan Polres Payakumbuh, kemudian dengan rumah sakit juga hari Rabu pagi, dalam rangka meminta informasi keterangan tentang duduk perkaranya masalah ini. Jadi dalam rangka kedatangan Bapak ini, apa langkah-langkah untuk melindati kasus ini, Pak? Ya, yang pertama kita lihat mulai dari awal kejadian itu kita minta informasi kepada pihak yang terkait, khususnya di Polres, bagaimana prosedur yang dilakukan selama ini terkait kematian Tiara Paradila. Apakah sudah sesuai SOP prosedur, misalnya mulai dari pemeriksaan saksi-saksi, kemudian termasuk tersangka, kemudian visum, atau ini permintaan keluarga berupa otopsi, bagaimana tanggapannya, apakah bisa dikabulkan. Malah saya dilaporkan atas pencemaran nama baik pelaku. Saya hubungi Kapolda, nggak dijawab. Makanya saya ke Jakarta, Pak. Saya ke Jakarta, Pak. Saya ke Jakarta. Istilahnya merangkak, Pak. Dengan duit 1 juta, Pak, saya ke Jakarta. Belum pernah saya ke Jakarta sendiri. Gimana hasilnya? Hasilnya ke Jakarta, saya nggak tahu yang saya tepati di sana. Untung ada orang manusia yang berarti malaikat, Pak Abdurrahman, yang membantu saya di sana 3 bulan 5 hari. Saya datangin semua, Mabes Polri, Propam, Komnas HAM, Kompolnas. Ada bukti laporannya saya. Bagaimana tanggapannya? Ya tanggapannya itu, kalau dari DPR ada. Kalau dari DPR udah dimasukkan ke apa katanya itu. Saya orangnya nggak tahu juga, Pak. Jadi saya menunggu terus. Sampai kapan saya menunggu? Waktu untuk saya habis, semua yang saya apakan biar habis. Nyawa pun saya pertaruhkan untuk anak saya. Ada jawaban dari surat polisi? Ada jawaban dari polisi. Katanya anak saya meninggal tanggal 14 Februari 2021 jam 3.30. Dari pihak rumah sakit mengatakan putri saya meninggal tanggal 15 Februari 2021 jam 1.20. Jauh bedanya, Pak. Pihak rumah sakit mengatakan polisi tidak ada di rumah sakit. Pihak kepolisian mengatakan polisi ada di rumah sakit. Lagi pula di PN Payakumbuh, barang bukti yang dijadikan cuma motor STNK SIM. Apa itu bisa membuktikan bahwa anak saya meninggal karena itu? Barang bukti yang sebenarnya barang bukti berupa baju pakaian almarhum anak saya, cairan busa yang keluar dari mulut anak saya, HP almarhum anak saya tidak pernah dijadikan barang bukti di pengadilan. Ada ibu didampingi pengacara waktu itu? Waktu itu ada. Apa katanya? Tanggapannya? Dari Pak Endra, pengacara itu. Iya.
akan ditindaklanjuti. Saya tunggu menunggu aja, nggak ada juga kan. Ya saya berjalan sendiri ke Jakarta. Jadi HAM pusat mengatakan sama saya, Bu, Ibu putus dulu kuasa Ibu sama Pak Indra. Itulah saya putus kuasa saya sama Pak Indra. Jadi peristiwa kronologinya kan anak ibu dengan pacarnya Berangkat, dibawa sehat, pulang sudah jadi mayat. Dan pihak rumah sakit menyatakan meninggalnya kena benda tumpul itu berapa apa nggak diterangkan di PN. Saya pun nggak diundang ke PN waktu sidang. Siapa yang hadir waktu itu? Yang hadir waktu itu cuma diundang bapaknya lewat HP adiknya. Terus bapaknya datang. Bapaknya minta dampingi saya. Saya dampingi. Di dalam persidangan itu pelaku mengatakan bahwa bapak tahu enggak kepala Tiara botak. Saya tegak, saya bilang memang botak kepala anak saya tapi kecil, katanya sebesar telur. Apa tahu enggak jantung Tiara bocor katanya. Dari mana dia tahu jantung anak saya bocor? Anak saya sehat aja kok. Informasi dari dokter dan polisi itu penyebabnya apa kematian? Jatuh karena kecelakaan atau benturan benda tumpul? dugaan ibu siapa kira-kira menurut pikiran ibu aja? Menurut pikiran saya pacarnya. Putri saya dianiaya dalam keadaan bugil. Kenapa bisa dianiaya dalam keadaan itu kan pacarnya? Gimana logikanya? Saya kan nggak tahu Pak. Kalau saya lihat dari pakaiannya tidak apa-apa, bersih, tidak ada noda darah, tidak sobek, tidak apa-apa pakaian anak saya. Kalau menurut polisi apa penyebabnya apa katanya? Saya kurang tahu itu Pak. Kecelakaan tunggal katanya. Kecelakaan tunggal. Motornya enggak ada gores. Yang bawa motor enggak ada luka. Saya cuma satu Pak. Seandainya diotopsi waktu itu anak saya nggak bakal panjang ceritanya. Apapun hasilnya akan saya terima. Kalau sekarang ini, jadi kan permintaan ibu minta diotopsi ulang, diotopsi ya. Diotopsi. Yang sebelumnya visum aja, visum luar, itu maksudnya. Sebelumnya itu polisi mengatakan cukup Bu dengan visum aja katanya, sama Bu Yanita, sama saya nggak pernah. Tapi saya nggak terima, saya bikinlah permohonan otopsi. Saya antar ke Kapolres, diterima sama AKBP Alek Perwira. Dijanjikan saya waktu itu minggu depannya sampai sekarang nggak ada. Sama Alek Perwira tuh udah berapa lama tuh Bu? Ibu ngomong seperti itu? Mulai dari awal kejadian 2021. Tapi saya dapat nomor HP-nya 2022. Jadi yang baru sudah selesaikan baru visum, otopsi belum. Saya minta hasil visum ke pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit menyarankan saya ke polisian, minta ke PN kan. Saya datangi ke PN menyarankan saya ke kejaksaan. Dari kejaksaan mengatakan sama saya, Jaksa Misranola mengatakan sama saya, itu rahasia negara, tidak bisa dikasihkan. Di persidangan ada dibacakan, ada dibuka. Saya nggak diundang ke persidangan. Bu waktu itu gitu. Di sini, kalau ada apa-apa saya ke sini. Saya tidak pernah diundang ke pengadilan. Anak kandung saya mati loh Pak. Saya nuntut keadilan tapi saya tidak dikasih, tidak diundang ke pengadilan. Adil nggak buat saya kayak gitu Pak?
putusan pengadilan apa, Bu? Mau Bapak juga tidak diundang. diundang waktu pertama kali sidang. Ibu itu dekat rumah Ibu. Ini putusan pengadilan, Pak. Selama saya di Jakarta, disitulah saya tahu semuanya. Ada surat kuasa khusus. Yang bikin siapa? Saya nggak pernah dibikinkan laporan polisi. Nggak ada saya laporan polisi. Lagi pula pihak dari yang laki-laki itu nggak pernah sampai sekarang nemui saya. Jangankan nemui saya, jangankan minta maaf, nemui saya aja nggak pernah. Jadi putusan pengadilan menyatakan terdakwa Rizky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Jadi karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia. Itu putusan dari pengadilan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 6 bulan. Dan tidak usah dijalani. Menyatakan pidana tersebut tidak usah dijalani. Kan bebas, Pak. Dinyatakan bebas. Saya kurang puas juga, saya datang ke Kapolda. Apa kata Kapoldanya? Bapak Kapoldanya akan membantu saya untuk menindaklanjuti kasus anak saya ini sampai tuntas. Dan menyekolahkan anak saya. Cuma yang menyekolahkan anak saya cuma dia yang ditepati. Menindaklanjuti ini sampai sekarang nggak ada. Kapoldanya siapa itu? Pak waktu pertama sekali itu Pak Tony. Siap tuh entah ditukar lah, pindah Pak Tony itu sama Pak Teddy ini saya nggak tahu. Saya nggak punya nomornya. Cuma Pak Tony, Pak Suaryono. Pak Suryono udah tahu masalahnya. Udah tahu, ada foto saya udah melapor sama Pak Suaryono. Apa katanya, Bu? Akan ditindaklanjuti, akan dibantu. Saya acungi jempol sama Pak Suaryono. Saya dibantu dengan ekonomi, saya memang dibantu. Tapi dengan hukum keadilan ini saya belum dapat. Apa bentuk bantuan yang diberikan? Bentuk bantuannya membantu anak saya sekolah. Biaya sekolah. Itu benar. Bantuan anak saya sekolah benar. Baru kemarin dia ngirim itu. Udah berapa kali dia membantu saya dalam keadaan ekonomi. Bapak itu ngomong beliau membantu bukan karena kasus ini, karena ikhlas dan apa katanya itu waktu itu kemanusiaan. Benar. Waktu udah pernah juga gelar perkara di Kapolda waktu itu. Bapak Kapolda itu tanya sama rekannya yang Kapolres ini, nggak mungkin HP anak almarhum nggak diperiksa. Ya kalau diperiksa ada dong di situ di pengadilan barang bukti. Ini nggak ada. Memang diperiksa. HP-nya aja. Tapi maaf Pak, barang bukti berupa baju, HP, cairan busa itu saya nggak berani bawa pulang dari Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Takut hilang. Siapa yang menyimpan di Jakarta? Ada keluarga juga, Pak Abdurrahman namanya. Ini dia nanti kan, tolong foto Bu.
Kalau ada HAM situ tolong foto kirim ke saya. Buktinya tanda sudah ada HAM turun katanya.